Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya bagaimana cara kita melakukan tune up mobil bensin. Pada pembahasan kali ini saya akan memberikan tips yang murah meriah bagaimana cara kita melakukan carbon cleaning pada mobil ini. Tujuan carbon cleaning adalah membersihkan kerak karbon dalam ruang bakar sehingga menjadi bersih. Dan carbon cleaning itu penting juga dilakukan mengingat mobil sering dipakai banyak kerak yang kalau terlalu banyak kerak nanti akan mudah ngelitik atau knocking. Nah, dalam pelaksanaan carbon cleaning ini saya menggunakan alat bikinan sendiri, alat yang murah meriah yang nantinya teman-teman semuanya bisa ikut mempraktekkan bagaimana cara membuat alat ini. Jadi alat untuk vakum itu kita tidak perlu beli tapi kita bikin sendiri yang nanti dalam video akhir nanti akan saya jelaskan bagaimana cara membuat alat tersebut. Alat yang jelas alatnya adalah murah meriah. Maka dari itu selalu pantengin channel Dukun Mobil Nono karena di sini banyak tips dan trik yang bisa dilaksanakan buat pemula. Proses ini kita awali dengan kita memanasi mesin dan sekalian kita melakukan pengecekan menggunakan scanner dulu. Sebelum kita melakukan tune up, kita perlu ngecek terlebih dulu menggunakan scanner sebelum kita tangani adakah trouble kode di dalamnya. Pengecekan menggunakan scanner kali ini kita melakukan general check up. Jadi kesemuanya kita cek tentang kesehatan all system pada mobil ini, mulai dari mesin, airbag dan kesemuanya. Nanti kita akan melihat bagaimanakah kondisinya. Dengan mengeklik health report nanti kita akan mendapatkan data-data apabila ada trouble nanti akan muncul di sini. Jadi kita akan memeriksa keseluruhan all system. Dan ternyata kita mendapatkan ini, tapi DTC ini ternyata ini hanya history. Berarti sebenarnya mobil ini dalam kondisi tidak bermasalah. Berarti ini history, ini ada trouble lama yang belum dihapus dan belum di reset oleh scanner. Jadi kita perlu reset dulu biar bersih, nggak ada trouble kode yang terekam. Proses selanjutnya adalah proses melakukan carbon cleaning. Sebelumnya kita akan melepas dulu keempat koil ini dan kita nanti akan melepas ke semuanya busi sambil kita memeriksa bagaimana kondisi busi. Nanti kita akan memasukkan cairan cleaner, carbon cleaner ke dalam lubang busi tersebut. Pada saat temperatur kerja nanti cairan tersebut akan bereaksi dengan karbon atau kerak yang ada di dalam sehingga nanti bisa lepas keraknya. Ini kondisi busi seperti ini tidak kita ganti karena menurut saya ini masih layak. Nanti akan kita pasang lagi. Nah, ini kita akan memasukkan cairan pembersih atau carbon cleaner ke dalam silinder melalui lubang busi. Dalam kondisi panas nanti cairan ini akan bereaksi dengan kerak yang ada di dalamnya sehingga diharapkan kotoran akan terangkat. Dan nanti sisa cairan yang ada di dalam sini nanti kita akan sedot menggunakan alat khusus. Dan nanti ini yang penting, alat khusus tersebut kita tidak beli tapi kita bikin sendiri. Setelah kita memasukkan cairan ke dalam lubang busi, ini kita tunggu selama 15 menit sambil menunggu reaksi. Nanti kalau ini ada keraknya, ini cairannya akan bereaksi dan merontokkan seluruh kerak yang di atas piston dan di klep-klep nanti akan rontok oleh cairan ini. Sebaiknya menggunakan cairan carbon cleaner ini yang terbaik adalah saat kita mau mengganti oli. Jadi setelah kita melakukan carbon cleaning kita mengganti oli sekalian. Sambil menunggu reaksi kita bisa juga membersihkan filter udara sekalian dan kita juga bisa membersihkan busi-businya juga sekalian teman-teman. Throttle body cek kondisi masih bagus, masih bersih. Dan kita tidak perlu membersihkan ini teman-teman. Karena masih bersih percuma apa yang dibersihkan sudah bersih. Setelah 15 menit ini cairan kita sedot menggunakan alat vakum ini. Kita menggunakan selang untuk menyedot cairan dari dalam
ruang bakar, nanti akan keluar bersama kerak-keraknya. Yang nanti pada video akhir nanti akan saya tunjukkan rupa dari alat tersebut, dan nanti teman-teman akan bisa menirukannya. Daripada beli alat yang mahal mungkin sekitar 500-an, kita kalau bikin sendiri nggak mencapai 25.000 selesai. Ini ternyata kotor sekali teman-teman, banyak sekali kerak-kerak yang berada di dalam. Kelihatan dari arus cairan yang keluar ini banyak warna coklat dan banyak kerak yang terangkat keluar. Seperti inilah keraknya, sangat coklat dan kotor. Ini banyak kerak, makanya warnanya coklat kehitaman. Seperti kopi, banyak keraknya. Kalau sudah kotoran sudah terangkat seperti ini dalam ruang bakar sudah bersih, dan insya Allah lebih enak daripada sebelumnya karena ruang bakar lebih bersih. Proses selanjutnya adalah kita memasang busi keempat silinder. Jadi semua busi kita pasang. Tapi hati-hati teman-teman, kita melakukan penyedotan cairan dari dalam silinder, dari dalam ruang bakar ini harus benar-benar bersih total, jangan sampai ada cairan yang tersisa, karena bahaya. Nanti kalau sampai masih ada cairan dan masih dihidupkan, nanti akan bisa terjadi water hammer, bisa-bisa connecting rod atau setang seker istilahnya, itu nanti bisa bengkok kalau kena water hammer. Jadi harus benar-benar 100% bersih, nggak ada cairan yang tersisa. Memasang coil ke 4 silinder terpasang semua, nanti dilanjutkan dengan pemasangan kabel-kabel dan soket-soket. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kelewatan, jangan sampai ada sensor yang tidak kepasang kabelnya. Terpasang semua, kita siap melakukan start. Tuas transmisi pada posisi P, kaki menginjak pada rem, dan kita akan melakukan start. Jalan mesin sudah hidup. Nah, ini gasnya agak kita tinggikan agar untuk mempercepat pelepasan kerak pada piston dan pada ruang bakar yang menempel-nempel. Apabila gas tinggi nanti akan terlepas keluar, dan ini akan berasap teman-teman, karena asapnya adalah berasal dari asap sisa-sisa karbon cleaner tadi. Nanti setelah digas-gas atau dipakai jalan nanti akan hilang asapnya. Dan ini seperti janji saya tadi, saya akan menunjukkan bagaimana alat ini dibuat. Alat ini bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, berasal alat bahannya sebenarnya ada dari toples saja. Ini ada 2 pipa. Ini pipa ini masuk ke intake kompresor nantinya. Jadi nanti masuk ke intake kompresor, cara kerjanya masuk di sini. Ini kalau kompresor dihidupkan ini akan timbul isapan, dan nanti dalam tabung ini akan timbul vakum. Seperti ini. Dan ini ada pipa yang memanjang ke bawah, itu nanti yang dimasukkan ke dalam lubang busi untuk menyedot sisa cairan. Ini saya beri pipa masuk agak panjang ke bawah, tujuannya adalah supaya cairan itu langsung menuju dasar toples, supaya tidak ikut terhisap oleh intake dari kompresor ini. Jadi istilahnya sebagai pengaman supaya cairan tidak langsung kehisap, tetapi langsung menuju dasar toples. Bentuknya seperti ini, cukup sederhana, tapi walaupun alat ini sederhana, tapi ini fungsinya sangat bermanfaat. Kalau masalah fungsi sebenarnya tidak kalah sama alat hisap yang beli di pasaran, itu fungsinya sama saja, cuma beda model saja teman-teman. Jangan lupa selalu kita melakukan test drive apabila kita selesai servis mobil. Jadi kita langsung merasakan hasilnya, kekurangannya apa nanti bisa dikoreksi teman-teman. Tak lupa setelah kita melakukan servis selesai, setelah melakukan test drive, tahap akhir adalah kita cek ulang kembali menggunakan scanner, dipastikan semua sudah normal semua, nggak ada trouble kode di dalamnya, dan kita membiasakan selalu bersih
Tidak ada trouble kode. Kalau ada trouble history kita hapus semuanya teman-teman. Sekian dulu teman-teman, berbagi info dari saya, dari kami Bengkel Mobil Nono, alamat Kasim Selopuro, Blitar, Jawa Timur. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi barokah buat kesemuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.